wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 1032 BBGP Sumut Kabupaten Deli Serdang akan menampilkan praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Hamidah Lubis dari SMA Negeri 1 Sunggal. Perkenalkan, nama saya Dinisha Putri dari SDN 104193 Tandem Hilir 2. Perkenalkan, nama saya Rina Arhami dari SD Negeri 106156 Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dini, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rina, alhamdulillah baik. Bu Rina gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Hari ini Bu Dini akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Saya hari ini akan melakukan coaching bersama coach saya bernama Bu Hamidah Bu. Iya, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu boleh Bu? Boleh Bu, boleh sekali Bu. Iya, jadi nanti ketika Ibu proses coaching, saya akan mengamati Ibu dan juga coaching bagaimana prosesnya, apakah Ibu mencapai rubrik penilaian atau enggak yang terdiri dari metode Tirta itu Ibu laksanakan atau tidak. Lalu yang kedua, Ibu menanyakan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga terkait prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya Bu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang Bu Dini boleh jawab. Ya, apa tuh pertanyaannya Bu? Yang pertama Bu, kompetensi apa sih yang akan Ibu Dini kembangkan ketika proses coaching hari ini? Jadi seperti kita tahu ya kan Bu, ada 3 kompetensi dalam coaching itu. Yang pertama adalah kita tuh pertama harus mendengarkan aktif ketika si coach tadi berbicara. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik gitu. Terus yang kedua adalah kita harus kesadaran penuh, atau kita harus hadirlah seutuhnya jiwa kita itu coach tadi. Jadi ketika tadi coach berbicara, kita pun yang selain mendengarkan juga melihat, juga badan kita di sini harus fokus. Terus yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Dini. Di antara ketiga kompetensi itu kira-kira yang mana yang menjadi fokus Bu Dini untuk proses coaching hari ini? Nah, menurut saya dari ketiga kompetensi itu penting sebenarnya ya kan Bu Rina. Tapi yang paling pertama adalah menurut saya itu kita itu harus kesadaran penuh. Artinya tuh kita harus jiwa kita itu harus ya fokus tadi sama si coach tadi gitu. Terus yang kedua juga kita harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih, nanti si coach tadi lebih terbuka sama si coachingnya seperti itu. Iya, berarti ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan hari ini. Lalu Bu, apa indikator ketercapaian Ibu hari ini dalam proses coaching? Jadi saya ingin nanti itu si coach saya itu menemukan solusi dari masalahnya tadi. Setelah dia cerita sama saya, sharing-sharing, si coach tersebut menemukan solusinya dari permasalahannya itu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga hari ini proses coachingnya berjalan dengan baik. Iya, terima kasih ya Bu Rina. Iya, nanti ketika setelah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh sekali Bu. Terima kasih Bu Dini. Iya, sama-sama Bu Rina. Oke. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Dini hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Ibu gimana kabarnya? Baik Bu Dini. Ya Bu. Apakah Bu Dini ada waktunya hari ini untuk saya? Ada Bu, alhamdulillah saya hari ini agak renggang nih Bu waktunya. Ada apa ya Bu? Begini Bu Dini, saya kan ada masalah mengenai murid saya. Murid saya itu sering sekali tidak mengerjakan tugasnya pada saat belajar di kelas. Jadi masalah yang Ibu hadapi itu sama murid Ibu ya? Murid Ibu tadi itu nggak mau mengerjakan PR, nggak apa? Mengerjakan tugas. Dalam tugas ya Bu ya. Jadi itu masalah yang Ibu hadapi. Iya. Itu yang saya sharingkan sama saya ya Bu ya. Benar Bu Dini. Jadi nanti setelah kita melakukan coaching ini apa harapan Ibu? Harapan saya Bu Dini, tentunya anak saya itu bisa berubah untuk mengerjakan tugasnya pada saat jam belajar. Jadi Ibu nanti berharap ya kan anak Ibu itu, murid Ibu ini mengajarkan tugasnya fokus gitu ya Bu ya, tidak sering main-main lagi di kelas seperti itu ya Bu ya. Iya benar Bu Dini, itulah harapan saya karena murid saya itu fokus mengerjakan tugasnya dan tidak main-main lagi di kelas seperti itu. Jadi selama ini ada nggak yang Ibu lakukan?
seperti membuang sampah seperti ini. Oh, jadi pertama yang ibu lakuin itu tadi pertama ini ya, menegur. Iya. Dan menegur anak tersebut, ternyata anak tersebut nggak juga berubah nih ya kan Bu, masih tetap nggak ngerjakan tugasnya ya kan Bu. Terus yang kedua ibu lakuin tadi adalah mengambil sanksi untuk di sampah gitu ya Bu ya. Untuk sampah. Yang menegur tadi sudah benar yang ibu lakukan ya kan Bu. Terus ada nggak solusi lain nih yang ibu lakukan? Setelah itu saya ada solusi lain, tentunya pemanggilan orang tua di sekolah. Jadi yang mau ibu lakukan lagi ini adalah memanggil orang tuanya ya Bu ya, orang tua murid ke sekolah ya Bu ya. Benar Bu Dini. Jadi kan tadi ada 3 yang ibu bilang kan Bu, solusi yang pertama adalah menegur siswa, terus yang kedua mengutip sampah ya kan Bu, yang ketiga adalah memanggil orang tua. Jadi solusi mana nih yang mau ibu terapkan? Yang solusi yang saya terapkan itu adalah memanggil orang tua Bu Dini, agar murid saya itu berubah menjalankan tugas pada saat jam belajar di kelas. Jadi yang mau ibu lakukan itu adalah ibu memanggil orang tuanya. Gitu Iya ya. benar Bu Dini, seperti itu. Jadi ibu ini melakukan manggil orang tuanya, ibu yang ke rumahnya atau orang tuanya yang suruh ke sekolah Bu? Kalau saya Bu, orang tuanya saya panggil ke sekolah, kemudian membicarakan masalah si anak yang mana anaknya tidak mengerjakan tugas pada saat jam belajar di kelas. Seperti itu Bu Dini. Jadi ibu diskusikan nanti ya Bu ya sama orang tuanya ya Bu ya. Iya. Itu ibu diskusikan nanti kan ibu ngomong berdua nih. Murid tersebut tuh ikut nggak Bu dalam diskusi itu? Tentunya murid saya itu saya ikutkan serta di situ untuk mendengarkan pengarahan dari saya dan orang tuanya. Iya, jadi yang berarti tadi ya orang tuanya. Kalau murid ibu juga suruh ikut ya Bu. Jadi mereka pun paham juga ya kan Bu. Jadi pun tadi orang tua murid tadi juga jadi tahu ya kan Bu gimana perkembangannya. Terus nanti ibu jangan membuat solusinya seperti itu ya Bu ya. Benar begini. Terus kapan nih kira-kira ibu lakukan? Mungkin secepatnya ya Bu Dini. Paling tidak ya mungkin 2 hari lagi saya panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah Bu Dini. Jadi 2 hari lagi ya ibu laksanakan ya Bu ya. Ibu diskusikan sama anak tersebut. Jadi setelah ibu diskusikan tadi nih, ibu menemukan nih solusinya ya kan Bu. Juga ibu diskusikan. Jadi orang tua tadi bisa memantau gitu seperti itu ya Bu ya. Iya benar Bu Dini. Tentunya pantauan orang tua juga sangat penting untuk anaknya Bu Dini. Tentunya anaknya itu semakin rajin lah di sekolah mengerjakan tugasnya. Ya bagus itu ya kan Bu, jadi ibu diskusikan sama orang tuanya, manggil orang tuanya, terus juga murid tadi juga ibu dudukkan di situ. Jadi murid tadi juga tahu ya kan apa kesalahannya, terus tadi orang tua pun juga tahu gimana keadaan dia itu di sekolah, keadaan anak di sekolah. Jadi orang tua pun bisa mantau, terus ibu juga bisa memantau juga perkembangannya seperti itu ya kan Bu. Benar Bu Dini. Jadi nanti kalau misalnya udah ibu lakukan, kita sering-sering lagi nih Bu, bagaimana perkembangannya setelah ibu tadi dari orang tua berubah nggak anak tersebut? Kita sering-sering lagi ya Bu, boleh Bu? Boleh Bu Dini, saya dengan senang hati tentunya sharing yang diberikan oleh Bu Dini ini sangat bermanfaat bagi saya untuk perkembangan murid saya tentunya ke depan Bu Dini. Ya sharing-sharing di sini ya kan Bu. Iya, Jadi Bu Dini. saat kita sharing-sharing melakukan coaching hari ini, gimana nih perasaan Ibu Alida? Perasaan saya ya senang lah Bu Dini, merasa lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan murid saya tadi Bu Dini. Ya enggak ya Bu ya, berarti setelah kita melakukan coaching ini Ibu udah jadi lega ya Bu ya. Kok tadi selama ini merasa mungkin unek-unek gitu ya Bu ya. Benar Bu Dini. Unek-unek setelah Ibu dari sharing sama saya, cerita sama saya udah menemukan solusinya nih ya kan Bu, udah tahu solusinya. Nah seperti itu. Assalamualaikum Bu Dini. Terima kasih telah memberikan masukannya kepada saya. Selamat siang Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Alida. Selamat siang juga. Bagaimana Bu Dini proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah belajar lancar Bu Lina, baik. Alhamdulillah. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya ajukan, boleh ya Bu ya? Boleh, Bu, apa itu pertanyaannya Bu? Pertanyaan yang pertama Bu Dini, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika proses coaching tadi Bu? Jadi tadi setelah proses coaching tadi saya sudah melakukan alutirta Bu. Yang dalam alutirta kan kita tahu itu yang T itu adalah kita
menanyakan sama si coach itu apa sih harapan coach dari kita melakukan coaching. Terus yang itu I-nya itu identifikasi masalah, kita jadi nanya masalahnya itu apa sih yang mau disaringkan. Terus yang kalau misalnya R itu adalah aksi nyatanya, solusi apa yang si coach tadi itu mau terapkan ke masalahnya tadi. Terus tanggung jawab itu bagaimana setelah perkembangan yang telah dilakukan tadi, seperti itu. Iya, benar sekali. Berdasarkan pengamatan saya, Bu Dini sudah melaksanakan semua alur-alur dalam Tirta sehingga coach Ibu menemukan solusi dari permasalahannya. Itu baik sekali, luar biasa Bu Dini. Lalu Bu, untuk kedepannya nih Bu Dini, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Bu Dini kembangkan? Tadi melakukan coaching sama Bu Hamidah ya, jadi saya itu ingin mengembangkan itu kompetensi yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Jadi tadi saya ngomong Bu Hamidah itu masih agak-agak bingung gitu tentang melontarkan pertanyaan. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot agar si coaching ini lebih terbuka lagi gitu. Jadi lebih rinci lagi menyelesaikan masalahnya. Dia juga tidak malu-malu cerita sama saya, seperti itu. Terima kasih Bu Dini sudah melakukan coaching dengan sangat baik hari ini. Semoga kedepannya Bu Dini bisa mengembangkan potensi coaching yang akan Bu Dini rencanakan, yang akan lebih dikembangkan laginya nantinya. Iya, terima kasih ya Bu Rina sudah menilai dan mengamati nih tadi proses coaching saya bersama coach saya. Terima kasih ya Bu Rina ya. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dini. Kabarnya baik Bu Dini. Nah, Ibu hari ini melakukan coaching ya Ibu ya? Iya Bu Dini, saya akan melakukan coaching. Jadi sebelum melaksanakan coaching nih Bu, ada hal-hal yang mau saya bicarakan Bu, boleh nggak Bu? Oh silakan Bu Dini. Jadi nanti kan Bu, ketika Ibu coaching ini saya akan mengamati coach dan juga jawaban dari coach berdasarkan rubrik penilaiannya Bu. Apakah sudah sesuai alur Tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga apakah sudah dengan prinsip coaching, dengan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh nggak Bu? Oh silakan Bu Dini. Itu yang pertama itu Bu, kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan selama proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu Dini. Terus apa lagi Bu? Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kehadiran penuh Bu Dini. Benar sekali ya Bu, ada 3 kompetensi Iya, ya kan Bu. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang mana ini di antara itu yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching? Yang tentunya yang saya ingin pilih itu Bu Dini, yang ingin saya kembangkan itu mengenai mendengarkan secara aktif Bu Dini. Berarti Ibu yang Ibu kembangkan adalah mendengarkan secara aktif ya Bu ya, ketika si coach ini berbicara sama coaching ya Bu ya. Benar Bu Dini. Terus indikator apa ini yang mau Ibu capai ketika Ibu coaching? Indikator yang ingin saya sampaikan itu mengenai saya ingin menemukan solusi dari permasalahan coaching. Jadi Ibu mau nanti coaching ini menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas jawabannya ya Bu ya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Iya Bu Dini. Iya. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar Bu? Baik Bu. Ibu hari ini ada waktu nggak Bu? Ada Bu. Ada apa ya Bu? Saya hari ini mau sharing-sharing nih Bu sama Ibu tentang permasalahan di kelas saya. Boleh Bu, silakan Bu. Jadi gini Bu, di kelas saya ada satu murid yang dia ini kalau belajar lemes saja bawaannya gitu Bu. Kalau saya menjelaskan dianya kepalanya di meja. Terus kalau saya tanya dia nggak ngerti jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Pokoknya dia nggak fokus lah Bu ketika belajar. Tentunya akan melakukan sharing tentunya pada anak yang bermasalah pada saat pembelajaran ya Bu Rina. Iya Bu, seperti itu. Apa harapan
harapan Ibu setelah proses coaching ini, Bu? Jadi Bu, yang saya harapkan setelah proses coaching ini, saya harap anak murid saya itu bisa berubah Bu. Dia bisa semangat belajar, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu Bu. Oh, begitu ya Bu. Menurut Ibu, murid yang memiliki fokus yang baik itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya, murid yang fokus itu ketika gurunya menjelaskan, dia harus mendengarkan Bu. Dia melakukan apa yang saya perintahkan. Ketika nanti saya memberikan latihan, dia tahu jawabannya dan dia juga bersemangat ketika belajar. Itu Bu menurut saya. Oh, berarti anak murid Ibu dalam pembelajaran Ibu tuh harus mendengarkan dengan fokus dan semangat belajar ya Bu. Ya benar sekali Bu. Nah, selama ini apa saja yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi murid Ibu tersebut? Nah, yang udah saya lakukan ya kan Bu, yang pertama saya udah memotivasi murid itu. Saya bilang, ayo nak semangat belajar supaya pinter, kamu nggak boleh ngantuk di kelas. Saya nasihati lagi gitu istilahnya kan Bu. Lalu yang kedua, saya udah pakai media juga nih Bu. Saya pakai Infokus, saya pakai video pembelajaran, pakai nyanyi-nyanyi supaya dia semangat Bu. Oh, itu yang sudah Ibu Rina lakukan ya, agar murid Bu Rina bersemangat. Oke. Setelah Ibu melakukan upaya tersebut, namun belum berhasil, kira-kira apa lagi ya yang bisa Ibu lakukan terhadap murid Ibu tersebut biar bisa berubah? Kalau menurut saya nih ya Bu ya, saya kan udah menggunakan media Bu. Namun selama ini saya belum pernah Bu menggunakan media yang mendorong murid kinestetik supaya istilahnya belajar sambil bermain ataupun belajar sambil bergerak gitu Bu. Kalau selama ini kan hanya Infokus itu kan berarti melihat, mendengar. Nah, siapa tahu anak murid saya ini dia memang gaya belajarnya kinestetik Bu. Lalu saya sepertinya juga harus membuat keyakinan kelas lagi ya Bu ya, agar nanti ketika saya dan murid-murid saya membuat keyakinan kelas yang isinya itu mereka harus bersemangat ketika belajar. Nah, si anak tadi punya tanggung jawab, oh udah berjanji nih Bu sama-sama di kelas, jadi harus semangat belajarnya. Itu Bu menurut saya yang belum saya lakukan. Oh, bagus sekali tuh ya Bu Rina apa yang Ibu lakukan ya. Seberapa penting menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya penting sekali Bu, karena anak murid itu bermacam-macam gaya belajarnya ya Bu. Kita sebagai seorang guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar mendukung semua gaya belajar. Bagus sekali Bu Rina. Ada lagi alternatif lain Bu? Selain itu juga sepertinya ya Bu, saya akan menyelingi pembelajaran saya di tengah-tengah ice breaking supaya nantinya murid yang udah lemas jadi semangat lagi, begitu Bu. Melakukan ice breaking ya Bu Rina, bagus sekali itu. Kemudian langkah atau solusi mana dahulu nih yang mau Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini? Sepertinya yang paling penting menurut saya itu saya harus terlebih dahulu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, supaya saya mau melihat nih Bu, kalau anak ini belajar dengan sambil bergerak, dia bisa semangat atau enggak. Itu Bu yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat. Oh, berarti Bu Rina akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi ya Bu? Ya, benar sekali. Oke. Kemudian langkah atau bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang kepikiran ya Bu, karena saya ngajar kelas 2, jadi saya akan nantinya mencari gambar-gambar, misalkan gambar peraturan sekolah dan di rumah. Nah, nanti anak-anak secara berkelompok menempelkan yang mana nih peraturan di sekolah dan di rumah. Kan anak-anak kelas 2 itu senang nengok gambar ya Bu ya. Baru mereka menempelkan sesuai dengan tabel mana yang peraturan sekolah, mana yang di rumah gitu Bu. Oh, berarti Bu Rina akan melakukan penempelan gambar-gambar yang nantinya tentu membuat anak-anak menjadi tertarik ya Bu Rina. Iya, benar sekali. Kemudian siapa saja yang dilibatkan itu Bu? Yang saya libatkan saya dan juga murid-murid saya Bu, karena pembelajarannya di kelas Bu. Oh, berarti yang dilibatkan Bu Rina dan murid-murid ya Bu. Oke. Kemudian kapan itu dilakukan Bu Rina? Mungkin minggu depan ya Bu, setelah saya nantinya merancang, saya membuat media,
juga saya membuat lembar kerja kelompok, saya rancang semua terlebih dahulu, baru eksekusinya saya rencanakan minggu depan, Bu. Oh, berarti secepatnya akan dilaksanakan Iya, ini ya Bu iya. Rina. Oh, bagus sekali tuh Bu Rina. Kemudian nanti beritahu saya gimana hasilnya ya Bu. Iya Bu, nanti setelah saya laksanakan, saya akan bicara lagi sama Ibu gimana hasilnya Bu. Oke, makasih ya Bu Rina. Bagaimana perasaan Ibu? Wah, setelah saya sharing-sharing nih sama Ibu, lega Bu. Tadinya ada unek-unek, saya mau cerita sama siapa nih Bu. Saya pikir-pikir, oh sama Bu Hamidah aja, kan enak tuh cerita sama Ibu. Jadi makanya saya ceritanya sama Ibu. Plong lah gitu Bu. Udah plong sekarang ya Bu Rina, udah lega rasanya ya, sudah permasalahannya sudah bisa diatasi. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan cerita saya dan akhirnya saya mendapatkan solusi nih Bu. Sama-sama Bu Rina. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, tadi kan Ibu udah melakukan coaching nih sama coach Ibu, ya kan Bu? Gimana nih prosesnya? Belajar lancar nggak Bu? Insya Allah udah lancar Bu Dini. Proses coachingnya. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti nggak ada halangan ya Bu ya, belajar dengan lancar dan baik ya Bu ya. Nah, setelah coaching tadi ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan kepada Ibu, boleh nggak Bu? Boleh Bu Dini, silakan Bu Dini. Jadi pada saat coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Pada saat coaching tadi sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu Dini. Nah, alur tirta itu dengan tujuan, identifikasi, bencana, dan tanggung jawab. Itu Bu Dini yang saya lakukan. Iya, bagus sekali ya Bu, berarti sudah bagus sekali. Bu sudah menggunakan Alurtita ya kan Bu, itu sudah dengan metode Alurtita yang bagus ya kan Bu, proses coaching tadi. Terus nih Bu, untuk kedepannya kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu Dini mengenai kompetensi mendengarkan secara aktif Bu Dini. Itu yang akan saya kembangkan. Oh, jadi nanti kalau Ibu mau coaching lagi nih sama rekan-rekan yang lain, yang Ibu ingin kembangkan lagi adalah ini ya Bu ya, mendengarkan aktif ya Bu ya. Benar Bu Dini, itu yang ingin saya kembangkan. Terima kasih ya Bu ya. Nah, Ibu sudah sharing sama saya ini tentang Ibu coaching tadi itu bagaimana prosesnya. Nah, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Hamidah apa kabar? Oh, baik Bu Rina. Ibu hari ini akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Benar sekali Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Dini Bu. Oke, dengan Ibu Dini ya Bu Rina. Sebelum melaksanakan coaching nih, ada hal-hal yang mau saya bicarakan, boleh nggak Bu? Boleh sekali Bu, silakan Bu. Nanti ketika proses coaching, saya akan mengamati coach dan juga jawaban dan dari coaching berdasarkan rubrik penilaian ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot? Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Iya, baik Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya ajukan, boleh ya Bu? Boleh sekali Bu, silahkan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nih selama proses coaching? Ada 3 ya Bu kompetensi yang mau saya kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana ini yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam coaching? Saya mau lebih fokus dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, agar coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, Bu Rina akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Rina. Kemudian apa ini indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan? Indikator saya ingin coach saya menemukan solusinya Bu, dengan tentunya melaksanakan alur tirta. Coach akan menemukan solusinya ya Iya. Bu Rina. Oke. Saya terima kasih atas jawabannya ya Bu. Semoga proses coachingnya berjalan lancar.
setelah coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, amin. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu Rina, apa kabar nih Bu Rina? Waalaikumsalam Bu Dini. Alhamdulillah baik. Bu Dini apa kabar? Alhamdulillah baik juga nih Bu Rina. Bu Rina, ada waktu nggak nih Bu Rina kira-kira? Kalau hari ini alhamdulillah saya ada waktu Bu. Kenapa ya Bu Dini ya? Alhamdulillah kalau Bu Rina ada waktu, jadi saya mau sharing-sharing yang Bu Rina. Bisa nggak kira-kira Bu? Oh, bisa Bu. Alhamdulillah senang Bu dengarnya kalau Bu Rina punya banyak waktu. Jadi gini Bu, saya ini ada kayak masalah Bu di sekolah saya, di kelas saya lah Bu. Ya, jadi kan masuk ajaran baru ini nih Bu. Jadi kelas 4 ada nih Bu sebagian anak-anak yang pandai baca Bu. Ada sekitar 6 orang lah Bu. Nah, bagaimana mungkin orang itu bisa mengikuti pelajaran saya di kelas 4 sedangkan yang paling pertama itu adalah basicnya membaca ya kan Bu, apalagi materi di kelas 4 sudah tinggi. Sedangkan mereka itu belum pandai baca Bu, masih banyak amnesia, bahkan masih ada yang belum bisa membaca dengan menambahkan imbuhan seperti itu Bu. Jadi saya ingin sharing-sharing sama Ibu Wanti, setelah sharing-sharing jadi saya bisa menemukan solusi nih Bu, gimana ini anak tadi ini biar bisa pandai baca seperti itu. Baik, jadi di kelas Bu Dini ada beberapa orang murid yang belum bisa membaca ya, begitu ya Bu Dini ya? Iya Bu Rina, betul Nah, sekali. kira-kira setelah kita coaching hari ini apa harapan Ibu? Harapan saya itu saya ingin nanti anak yang 6 orang ini Bu, sekitar 6 orang dapat lancar baca Bu. Gitu. Jadi ketika mereka pandai baca, mereka bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu, dan bisa apa yang saya jelaskan mereka bisa nangkep Bu gitu. Karena kan mustahil sekali ya Bu kalau nggak bisa pandai baca bisa juga mengikuti pelajaran kelas 4 seperti itu Bu. Iya, baik sekali Bu Dini. Nah, selama ini apa saja usaha yang sudah Bu Dini lakukan untuk mengatasi ke-6 murid yang belum bisa baca ini Bu? Nah, yang pertama itu yang saya lakukan itu yang pertama kan Bu, ketika apa itu saya kelompokkan Bu orang itu. Jadi yang ke-6 orang yang belum pandai baca Bu, kan sebelumnya saya lakukan asesmen diagnostik ya kan Bu. Yang belum pandai baca ini saya kelompokkan dianya di satu kelompok di meja belajar itu Bu. Saya kelompokkan duduknya. Jadi 6 orang ini saya dudukkan di depan meja guru. Saya dudukkan di situ. Terus itu seperti itu materinya disertasi berbeda Bu. Materi ini lebih yang gampang seperti itu. Nah, ini sebenarnya namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu Bu yang saya lakukan. Iya, baik sekali. Berarti Bu Dini mengelompokkan murid yang belum bisa baca tersebut, kemudian membedakan bahan ajarnya ya, seperti itu ya Bu Dini. Jadi seberapa penting pembedaan materi di dalam kelas Bu Dini karena ada beberapa murid yang tidak bisa baca tersebut? Menurut saya penting ya Bu pembelajaran yang beda kayak gitu ya Bu. Karena kan kalau kita samakan itu anak-anak itu nggak ngerti Bu. Iya. Ya kan Bu. Jadi sangat penting sekali Bu, karena biar agar anak-anak tadi itu paham apa yang saya kasih materinya ke mereka seperti itu. Baik, kira-kira ada lagi nggak Bu alternatif ataupun solusi lain yang akan Ibu berikan kepada anak-anak ini? Ada sih Bu, jadi kan Bu setelah saya tadi lakukan pengelompokan itu Bu, saya anak-anak itu saya suruh maju Bu, suruh maju ke depan, suruh baca. Suruh baca kan Bu, anak-anak suruh maju satu. Jadi ketika saya ngasih materi yang lain, itu kan Bu, ngasih materi yang lebih mudah ke mereka. Terus itu tadi tuh anak-anak saya maju. Sedangkan anak siswa yang sudah mampu membaca, materinya emang sesuai kelas 4, tapi yang mau dibaca saya ngasih materi yang mudah. Terus sebagian lagi itu selalu saya baca satu persatu. Tapi itu saya lakukan ketika dalam proses pembelajaran. Tapi kan Bu, ketika itu kan nggak kondusif gitu ya kan Bu, karena kan nanti ada anak-anak yang nanya, Miss ini kayak mana Miss? Sedangkan saya mengajarkan anak ini di meja guru itu baca gitu. Jadi keadaan itu nggak kondusif Bu. Iya, berarti Bu Dini memanggil satu-satu murid yang belum bisa baca, dilatih satu-satu seperti itu ya Bu Dini. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau Ibu Dini lakukan? Mungkin ya Bu ya, karena tadi nggak kurang kondusif ya kan Bu. Mungkin saya akan menerapkan mereka tuh ngajari baca itu kayaknya sih ketika pulang sekolah aja deh Bu. Ketika pulang sekolah, terus tuh pun Bu, kalau di kelas 1 Bu, kami itu ada dikasih buku bacalah. Ada kan Bu, buku bacalah 1, bacalah 2, bacalah 3. Nah di majalah 1 itu kan dia masih membaca itu menggunakan 2 suku kata, 3 suku kata seperti itu. Nah anak-anak saya itu banyak yang belum bisa membaca 2 suku kata, apalagi menggunakan imbuhan seperti itu. Jadi saya sih kayaknya sih mau seperti itu Bu. Setelah mereka pulang sekolah, saya jadwalkan itu anak-anak itu. Jadi satu hari itu mungkin 2 orang seperti itu. Baik, Bu Dini sudah
memaparkan beberapa solusi nih yang nanti akan Bu Dini lakukan. Kira-kira Bu Dini solusi atau langkah mana duluan yang Ibu akan laksanakan dalam waktu dekat? Sepertinya sih yang paling ini yang pulang sekolah ya Bu, yang paling kondusif ya. Karena kalau saya terapkan tadi yang pembelajaran di kelas itu anak saya pagi itu kurang kondusif. Jadi yang paling saya lakukan itu anak-anak itu saya jadwalkan nih Bu. Saya juga sebelum saya jadwalkan itu saya juga izin orang tuanya Bu. Saya izin orang tuanya kalau si Polan ini si anak A, si anak B pulangnya itu agak lama karena akan saya beri materi lagi ketika pulang sekolah itu mencari baca seperti itu. Jadi saya kasih bukunya tuh Bu, saya kopikan bukunya, bacalah 1, bacalah 2. Jadi kan kemampuan anak-anak yang belum pandai baca ini berbeda-beda Bu. Ada yang dia sudah pandai baca 2 suku kata, ada yang dia belum pandai baca itu yang dia nggak bisa memakai imbuhan. Nah jadi saya kategorikan lagi nih. Kalau yang hari Senin misalnya nih yang udah pandai baca lumayan lah gitu. Kalau yang kata misalnya nih ke hari kedua itu yang masih 2 suku kata gitu. Jadi kan lebih gampang gitu ngajarinnya Bu. Baik, berarti Bu Dini akan melaksanakan bimbingan setelah pulang sekolah ya Bu ya, les tambahan seperti itu. Kira-kira nanti siapa aja yang terlibat itu Bu? Yang terlibat itu orang tua juga terlibat ya Bu. Karena kan saya harus ini juga harus sharing. Nanti orang tuanya bingung Bu, loh kenapa anak saya pulangnya lama seperti itu Bu? Kenapa nih anak saya pulang lama? Kan pulangnya kan sudah seharusnya kalau pulang itu jam 12. Kenapa ya? Saya sharing dulu ke orang tua, saya minta izin sama orang tuanya kalau anaknya tadi ini pulang terlambat karena ada les tambahan membaca gitu. Jadi yang terlibat tuh ya orang tua dan murid Bu. Iya, baik sekali Bu Dini. Lalu kira-kira kapan akan Ibu mulai laksanakan? Sepertinya sih mulai minggu depan ya Bu ya. Karena kan kalau minggu ini saya masih mengkategorikan mereka, mendiagnostik mereka yang belum dibaca itu kemarin. Mungkin akan minggu depan sih akan saya praktekkan juga. Saya akan sharing dulu sama orang tuanya nih seperti itu. Baik, jadi kemungkinan minggu depan mulai Ibu laksanakan les tambahan untuk murid yang belum bisa membaca ya Bu ya. Nanti setelah mungkin 1 bulan ataupun 2 bulan berjalan, saya boleh tanya-tanya lagi ya Bu ya, dari 6 murid ini bagaimana perkembangan mereka? Apakah sudah bisa membaca 2 suku kata mungkin setelah Ibu laksanakan les? Iya boleh, tentu saja Bu. Nanti kita sharing lagi, saya juga akan sharing Bu Rina. Gimana nih perkembangannya setelah saya menggunakan metode tadi, kasih buku, terus saya kasih setelah saya kasih les tambahan, saya sharing lagi ya Bu Rina. Berkembang nggak nih anak tersebut? Pandai baca belum? Seperti itu Bu. Iya. Nah Bu, setelah kita coaching hari ini nih Bu, bagaimana sih perasaan Ibu? Perasaan saya tentunya sangat senang ya Bu ya. Senang, lega gitu Bu. Karena kan selama ini jadi unek-unek gitu ya kan Bu, kalau kita dari guru ini gimana ya solusinya ya anak pandai baca gini. Setelah saya cari sama Bu Rina, ternyata sudah dapet ini masalah solusinya Bu. Saya alhamdulillah senang sekali Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang karena Ibu sudah menemukan solusinya. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya Bu. Sama-sama Bu Dini. Jangan sungkan-sungkan loh ya Bu untuk lain kali coaching ataupun sharing-sharing dengan saya. Ya, terima kasih ya Bu Rina. Terima Sama-sama. kasih juga atas waktunya Bu. Sama Bu Dini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Apakah menurut Ibu proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, dari awal hingga akhir proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, setelah coaching tadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Saya ajukan kepada Ibu Rina. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Yang sudah saya lakukan ketika coaching, saya melakukan semua alur tirta dengan baik sehingga coach saya menemukan solusinya nih Bu dari permasalahannya. Bagus ya Bu Rina, coachingnya sedang menemukan solusinya. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah melakukan alur tirta. Nih, ya bagus sekali. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami lagi nih Bu tentang proses tirta itu supaya apa? Supaya ketika lain kali saya melakukan coaching dengan rekan yang lain, kemampuan saya itu bisa meningkat Bu, seperti itu. Jadi saya mau lebih memahami tentang alur tirta tersebut Bu. Bagus sekali ya Bu Rina, sudah memahami alur tirta dengan baik. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih kembali Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rina.